Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholati utawi iki ku nerangaken perkara kang batalaken salat wa makruhatulan wa makruhatuha dan pira-pira perkara kang den makruhaken ing dalem salat. Mubtilatus sholati utawi kiku kang nerangaken pira-pira perkara kang batalaken salat. Tabatulu batal apa as-sholatu sholat bil hadasi kelawan hadas, perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah dikarenakan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Dan anak uang sholat di tengah-tengah sholat, kemudian dia kentut, maka seketika itu sholatnya batal. Atau hadas besar, punya hadas besar, sholat iki yo karena sholat babi wuku'in najasati lan kelawan tumibone najis ilatul kolamun ora dan buang. Ilatul kolamun ora dan buang apa najis. Ilatul kolamun ora dan buang apa najis halan ing dalem sak nalika. Yang kedua yang membatalkan sholat, kejatuhan najis. Kejatuhan najis ini dengan catatan ketika tidak langsung dibuang, baik di badannya ataupun di pakaiannya. Ketika kejatuhan najis, sholat ini langsung harus dibuang tanpa harus hamlu, tanpa harus dibawa. Umpamanya waktu sholat, ya, waktu duduk, kemudian ini kena najis, terus kena telai, maka harus segera dibuang, dikipasi, terus. Nah, tapi nek diambil seperti ini, maka sholatnya batal. Diambil najisnya, tidak dikipasi najis untuk ini, sholatnya batal. Diambil ini atau didiamkan, tidak seketika pas lungguh sholat kena kelai kejam, kena kelai tekek jempolan itu omanya lah. Kalau tidak segera dihilangkan, dalam tidak halal, tidak seketika
Tidak seketika itu dalam arti apa? Batasan mengucapkan subhanallah. Berapa detik tidak dibuat? Ya wis sudah. Ini batal sholat. Yang kedua, wabing kisafil aurati dan kelawan kebukaan aurat ilam kustar lamun ora dan tutup apa aurat kalan dalem saknalika perkara yang membatalkan sholat selanjutnya adalah terbukanya aurat ketika tidak ditutup seketika. Terbukanya aurat di sini yaitu terbuka karena hempasan angin. Terbuka karena hempasan angin. Ini kok tidak ditutup seketika waktu sholat kena angin, tak ditutup dalam jangka waktu mengucap subhanallah, malah tambah silir-silir. Dan ini batal. Aku dibuka sendiri dengan sengaja, dibuka sendiri, tutup meneh. Meskipun langsung ditutup ketika dibuka sendiri, iki sholatnya batal. Atau dibuka kancane, sholat guyon dibuka berek, meskipun langsung ditutup, iki tetap batal. Jadi dingin terbuka di sini tanpa ada unsur kesengajaan. Boleh dibuka menungso atau dibuka oleh karyawan. Nah, ini batal meskipun ditutup seketika. Waktu sholat meneng-meneng enek ketek, enek kerang. Mono-mono sabun sampai dibuka, sampai terbuka terlihat pahanya. Itu meskipun langsung dikibatnya ditutup, ini tetap membatalkan sholat. Lah, yang tidak membatalkan sholat itu ketika pertama lupa, mana lali terus ini ngasih ditutup sekalian. Nega lali dijarak dibuka sendiri atau dibuka orang lain ya, atau dibuka karyawan, meskipun ditutup seketika itu tetap sholatnya tidak. Di sini adalah ketika tidak ada unsur ikhtiar, ya, tidak ada unsur ikhtiar, tidak dilakukan oleh seseorang baik yang berakal dilakukan oleh orang lain itu ada pekerjaannya, baik pekerjaan itu bermula dari dirinya sendiri, orang lain ataupun dari hewan. Itu kalau telurnya terhempas angin. Nah, itu kok ketika langsung tutup seketika, itu sholatnya nggak batal. Tapi tidak dijaga ya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil kalami lan kelawan guneman al-amdi kang den sejo. Yang selanjutnya yang membatalkan sholat yaitu bicara dengan disengaja. Bicara di sini yaitu bicara lebih dua huruf meskipun tidak memahamkan, atau satu huruf yang memahamkan, iki membatalkan sholat. Jadi bicara di sini adalah bicara dengan manusia, menghitopi manusia atau menghitopi selain manusia. Yang penting tidak hitopi nangene Allah dan kanjeng Nabi Muhammad.
Iku lek khitobe kalam nang ngene Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad iku gak batal kaya membaca zikir atau berdoa atau sholawat dibaca di dalam sholat meskipun bukan bagian zikir dari sholat itu tetap sah. Tapi nek bicara dengan manusia iki hukumnya batal meskipun yang digunakan untuk berbicara itu adalah Al-Quran. Kayak kemarin dalam mengingatkan imam itu kan zikir subhanallah, tapi digunakan untuk menghitopi bicara dengan manusia, yaitu imam mengingatkan. Kok nanti mujarradu tanbih subhanallah kok hanya niatnya mengingatkan imam, iki sholatnya batal. Atau qiraatul Quran kok niatnya maca Quran, iki sah. Tapi kok niatnya digunakan untuk bicara dengan orang lain, apa itu? Quran tudin bikuwah utawa mengingatkan imam pada waktu apa tarawih untuk meneruskan mengingatkan atau terjadi kesalahan lagi sing ingatno iki diniati maca Quran itu ben gak batal karena nanti ini termasuk bicara dengan sengaja ya, bicara nanti ini baik nek dua huruf baik bisa dipaham ataupun tidak dipaham itu membatalkan sholat. Satu huruf kok memahamkan ini juga membatalkan. Kayak ai, ti, ai, jobon, ai, ti, ini memahamkan. Atau tidak memahamkan tapi dua huruf lebih. Contohnya kayak apa? Bengok-bengok, bengok-bengok, menangis waktu sampai baca Quran, waktu sholat, pas nerangnya nerokok, akhirnya geringi nangis nyampe mengeluarkan suara lebih dari 2 huruf, meskipun tidak bisa dipaham. Nah, itu membatalkan sholat. Atau batuk disengaja bolak-balik, bolak-balik. Nah, itu nek batuk disengaja, gerak-gerak, padahal jorok ditahan, itu gak apa-apa. Iki bisa membatalkan sholat karena termasuk bil kalam al-amdi. Berbeda ketika batuk atau bersin, ini dikarenakan apa? Dikarenakan memang refleks bolak-balik. Jadi memang gerakan tubuh tanpa kita kontrol. Ya patuk-patuk dewe, wahing-wahing dewe. Boleh batuk atau di wajib batuk kau sing umum itu kode deh kok disengaja itu termasuk al-kalam bil amdi sampai keluar 2 huruf lebih ini bisa membatalkan sholat kecuali dalam rangka untuk melakukan kewajiban, contohnya seperti waktu membaca Fatihah
tibae enek yang menjagal di tenggorokan. Iki nek tak didehemne, iki tambah kaiso maca pas dehemne. Terusnya bacaan wajib. Tapi nek menang-menang dehemne kancane, batal seketika. Utawa gak watuk diwatuk-watuk, gak batuk dibatuk-batuk. Kan ini termasuk melakukan hal yang membatalkan sholat. Makanya hati-hati ya. Itu termasuk al-kalam bil abdi wabil kalami al-abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Wabimalan kelawan perkara, wabimalan kelawan perkara yufatirukan batalakan apa ma aso ima ewo kang poso amdan kelawan dan sejo. Yang membatalkan sholat selanjutnya yaitu melakukan perkara yang membatalkan puasa ketika dilakukan dengan sengaja. Contohnya nangkene kaya makan waktu sholat, makan perkara yang sedikit, jadi sisa dari makanan waktu sholat ternyata masih ada, kemudian kita telan dengan sengaja, iki sholat tiba batal. Padha karo poso, ketika sampean puasa ada sisa makanan yang kecantol nanggene gigi, akhirnya selilit iki iso metu eman-eman sampai telan sekalian dengan sengaja, meskipun sedikit, iki puasanya batal. Otomatis ini juga membatalkan pada waktu sholat. Pada waktu sholat ngopel berlobok, orang ngopel, nah ini kupingnya kami kroso kerenyang kering piye. Nah, sampai kroso ladan. Ini membatalkan sholat karena ini juga membatalkan puasa dan yang lainnya. Wabil akli lan kelawan makan al kasiri kang akeh rasian halilani. Kemudian makan yang banyak dalam keadaan lupa. Iki nek poso gak batal, tapi nek sholat iki membatalkan. Waktu sholat kok ambek kecapan 10-an, 20-an itu termasuk kasir. Meskipun dilakukan dalam keadaan lupa, iki tetap sholatnya batal. Berbeda ketika puasa. Nek puasa iki nyampe 1 piring habis dalam keadaan lupa, iki tidak batal. Tapi nek sholat kok mangan entek kerupuk situ krius meskipun lupa, iki sholatnya batal. Wabisalasi harokatin, dan kelawan telur piro-piro obat mutawaliyatin piro-piro kang nuli-nuli walau sahwan najan ono apa salasi karokatin iku kang langit yang membatalkan sholat selanjutnya bergerak 3 kali secara berturut-turut. Gerakan ini dilakukan
dilakukan oleh anggota tubuh utama, anggota tubuh yang besar atau anggota tubuh utama. Anggota tubuh utama atau anggota tubuh yang besar itu seperti apa? Seperti kepala. Nanti sholat kok 1, 2, 3, nah muter-muter ini iki batal. Berbeda lek nolek tok 1 terus gak terus menerus. Nah, utawa tangan 1, 2, 3. Ini termasuk anggota yang bisa membatalkan sholat ketika digerakkan 3 kali berurutan. Kaki ini jangka, makanya nek dalam mengganti imam ini tidak boleh langsung 3 kali jangkaan, 1, 2, 3. Harus 1 ada 2 terus di 3, tidak boleh langsung jrek. Nah ini membatalkan sholat. Atau menggerakkan tubuh meskipun kakinya tidak berpindah. Jadi hati-hati menggerakkan tubuh sampean waktu imami goyang-goyang ini termasuk karokatin. Nah dilakukan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Saking enak ya mbak nikmati kemerduan suara sampean. Sampai lali sholat ini goyang-goyang ini. Kok nyampe berurutan 3 kali bergoyang-goyang, ini membatalkan sholat. Nah, hati-hati ya, jadi kudu antem, harus antem, jangan sampai menggerakkan tubuh ya, meskipun kakinya tidak berubah. Ini perlu sama ini termasuk membatalkan sholat karena bisa lagi karo kare mutawaliyah meskipun dalam kondisi lupa. Tapi nek gerakannya tidak bersambung 3 kali ini gak apa-apa. Nah nanti tidak batal ketika anggota tubuh yang tidak utama atau anggota tubuh yang kecil seperti jari, telinga, hidung, mata, adik sampean. Waktu sholat subuh mari turu adik tangi oba-oba boleh ikan nyali. Nah ini gak batal. Atau driji jari-jari ini karena enak nyamuk plok akhirnya dikukur. Ini dapat dengan catatan ini tidak ada unsur apa bermain. Tapi ini ada unsur bermain sama nontonnya sama kecil ada unsur untuk bermain di dalam sholat meskipun anggota tubuh yang kecil ini bisa membatalkan. Jadi tidak ada unsur lagunya sampai menggerakkan mata, menggerakkan telinga, kok ada unsur lagunya, unsur bermain-main di dalam sholat ini bisa membatalkan sholat. Tadi catatannya ketika bergerak secara berturut-turut nek anggota tubuh yang kecil seperti jari-jari, menggerakkan telinga, menggerakkan mata, menggerakkan hidung, menggerakkan mulut,
iki gak batal ketika tidak ada unsur bermain-main. Kok unsur bermain-main meskipun satu gerakan lina iki hati-hati. Biasanya karena sholat gak kena digunakan untuk bermain, tidak bisa dilakukan dengan bermain. Meneng-meneng kok kancane sholat dibuka sarungnya, iki benerani. Jangan sampai meneng-meneng sholat budo kancane, ini haram. Paham ya? Wabidorbi, wabidorbati, lan kelawan mukul al-mufrisoti kang banget, memukul dengan keras menggunakan tangan, ya, iki membatalkan sholat. Berarti melepaskan pukulan dengan keras. Moro-moro arek anak liwat di depannya boleh ditahan, tapi tidak boleh dikawal. Itu bidurbi al-mufrito, meskipun tidak mencapai 3 kali gerakan. Podok kariki walwas batilan mencolok al-fahisyatikan banget. Melompat itu berarti apa? Mengangkat kedua kaki secara bersamaan. Itu jenenge wasbat. Ini kok dilakukan meskipun tidak sampai 3 kali berturut-turut, ini bisa membatalkan sholat. Karena apa? Karena ini sudah bisa merubah apa jenenge, memutus gerakan estafet sholat. Karena ada. Kemudian wabisiyadati ruknin, wabisiyadati ruknin lan kelawan nambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawe amdan kelawan moho yang membatalkan sholat selanjutnya menambahi rukun yang berupa gerakan yang dilakukan dengan sengaja. Ini membatalkan sholat. Sampean rukuk dilakukan 2 kali, nah, dilakukan dengan sengaja, rukuk 2 kali, nah, sujud 2 kali, nah, berarti sujud, mari sujud meneh, nah, menambahi rukun berupa gerakan rukuk 2 kali, banyak sekali. Iki nek dilakukan dengan sengaja, menambah gerakan rukun sholat yang dilakukan dengan sengaja, iki bisa membatalkan sholat. Nanti berbeda dengan ketika lupa. Kok nek lupa kok rukuk 2 kali, iktidal 2 kali. Nah, nek lupa iki tidak masalah. Tapi kemarin disunahkan untuk sujud sahwi karena menambah gerakan sholat dalam keadaan lupa. Itu termasuk yubtilu amduhu malah yubtilu sahwu. Jadi melakukan perkara yang membatalkan ketika dilakukan dengan sengaja dan tidak membatalkan dilakukan dengan tidak sengaja. Contohnya menambah rukun sholat. Rokaate sholat maghrib 3, terus aku cek kuat mari buka tak tambahi 4. Iki sholatnya karena termasuk menambah rukun. Wabil kohatilan kelawan guyu lata-lata, iki
Iki termasuk membatalkan sholat, tertawa dengan terbahak-bahak. Maksudnya apa? Sampai mengeluarkan suara. Iki dengan catatan seperti tadi, ketika lebih dari dua huruf, mengeluarkan lebih dari 2 huruf. Ini juga disamakan dengan batuk, dengan dehen, dengan bersin, ketika dilakukan dengan sengaja. Nek tertawan, iki mesti jelas dilakukan dengan sengaja. Berbeda dengan dehen, batuk atau bersin. Itu yang tidak sengaja, karena refleks langsung tidak. Tapi nek disengaja, di waktu-waktu nih iki tapi di waktu-waktu nih karena untuk melakukan sebuah kewajiban, contohnya tadi apa, membaca Fatihah kok keserutan, nah, maka boleh dideherkan atau dibatukkan karena untuk melakukan hal yang wajib. Pabina wayurid niati lan kelawan awai niat, berubahnya niat. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Setelah sholat, waktu sholat asar, wis sholatku tak batale, maka seketika itu sholatnya batal. Sholatku tak buyarne. Nanjirwati bicara seperti itu sholatnya batal karena dia niat urus minal sholat, niat untuk menyelesaikan sholat itu batal. Ada perubahan niat, berbeda dengan perubahan niat seumpamane sholat wajib, ya, sholat wajib pada waktu sholat isya, sholat sendiri. Nah, kemudian ada jamaah, akhirnya niatnya diganti, wis tak dadekno niat sholat sunnah, aku niat sholat sunnah, awalnya niat sholat isya, maka boleh ketika nyampe 2 rakaat dia langsung salam. Nah, tabayyun niat di sini boleh karena tujuannya untuk agar bisa mengikuti sholat berjamaah. Jadi sholat wajib pindahna ini sholat sunnah ini diperbolehkan. Tapi nek sholat sunnah pindahna ini sholat wajib ini tidak boleh, tidak bisa. Babitan kiruknin dan kelawan tinggal rukun min arkani sholati sakit piro-piro rukune sholat. Ini jelas membatalkan sholat, jadi meninggalkan satu dari rukun sholat. Ini membatalkan sholat karena rukun kemarin apa? Yaitu hal yang harus dilakukan pada waktu proses melakukan ibadah dan bagian dari ibadah tersebut. Ketika tidak dilakukan maka ibadahnya tidak sah. Iku rukun. Nah, ini salah satu rukun iki ditinggal dengan sengaja, tidak dilakukan maka sholatnya batal. Au syartin min syurutiha, atau meninggalkan syarat dari syaratnya sholat. Koyok sholat tiba edae gak apa, gak usah wudu. Sholat gak usah wudu, iki yo sholatnya tidak sah. Kemudian
sholat malingu tidak menghadap kiblat atau auratnya terbuka, itu termasuk syarat-syarat sahnya sholat. Nah, maka sholatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah hal-hal yang membatalkan sholat yang harus diperhatikan. Nah, ketika praktek ya kudu dieling-eling. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus sholati, utawi piro-piro perkara kang den makruhaken sholat iku kasiratun akeh. Sekarang lanjut pada kemakruhan di dalam sholat. Minha iku setengah saking kasiro al-iltifatu utawi tolak oleh, al-iltifatu utawi tolak oleh biwajihi kelawan wajahe man illa li hajatin angin krono hajat. Yang pertama menolehkan wajah, berarti nek noleh iki sak sirahe, sak kepalanya. Nek iki tidak dilakukan secara 3 kali berturut-turut, iki hukume makruh. Waktu sholat tibake menoleh, kecuali ada keperluan. Warok ubasorilan jangan akan peninggal. Warok ubasori hilan jangan akan peningale wong ila samai maring arah dhuwur, ila samai maring awal arah dhuwur. Kemakruhan yang kedua menghadap ke atas. Sholat menghadap ke atas, ngitung genteng utawa luas ngececek kawin. Untuk akeh cowok nang jero nang iki hukum memang iki nek ketika tidak dilakukan berturut minta itu ngene 2, 3, iki berarti melakukan 3 gerakan yang membatalkan sholat. Nah, sunai kita waktu sholat ini menghadap ya pada tempat sujud. Berarti untuk diiklub, warna tempat sujud agar bisa konsentrasi. Nggak nek warna dhuwur, warna kanan, kiri, iki hukum memang makruh. Wal qiyamu lan ngadeg ala rijlin ing atase sikil wakidatin kang siji, berdiri dengan 1 kaki iku ya hukume makruh. Au taqdimuha utawa ngajokaken rijlin alal ukhra ing atase sikil kang meneh. Kemudian kakinya ini tidak sama ya, kakinya itu ini dijine dijokno, berarti kaya wong arep berjalan iku ya makruh. Jadi kakinya itu dijejerne ini disamakan, tapi tidak sampai ditempelne. Au raskuha utawa nemokaken rijlin, utawa nemokaken rijlin biha kelawan ukhra, menempelkan kedua kaki, kakinya ditempelne. Nah, iku makruh. Berarti ya biasa, jadi berdiri tegak ya, berdiri tegak agak direnggangkan, tapi tidak sampai begagal koyok jadi penjaga gawang menunggang. Jadi biasa.
tidak ditemplekne, ya tidak terlalu renggang kakinya, ya biasa kayak orang berdiri. Nah, ya kakinya harus disamakan, tidak satu ke depan satu ke belakang. Itu termasuk kemakruhane sholat. Al-baskulan itu watamakutulan ngubel. Yang nomor 4 meludah. Meludah itu hukumnya makro. Pemane nek wong liya tapi nek terpaksa harus membuang makanan, ya, membuang makanan. Nah, itu nek di kirinya ada orang, ya kanannya ada orang, ya depannya. Itu caranya membuang makanan yang tersisa di dalam mulut. Nek morong-morong ludah, meskipun gak batal, iki sampean sholat gak nang masjid. Nek nang masjid itu malah kok bisa mengotori masjid, haram. Umpamane sret orang ngono nolak itu makruh, meskipun tidak sampai tahap membatalkan sholat. Tamakatun itu apa? Jenenge apa sih? Sisi net sholat kok ngetok nombel dua, gila nih. Itu berarti apa jenenge? Gak khusyuk, kecuali terpaksa. Memane arep umbelen, arep maca Fatihah gak iso karena umbel, ya disisekno gak apa-apa. Nah, harus disisekne. Tapi nek menang-menang itu menang-menang mengeluarkan umbele, nah, itu makruh. Tapi kok sampai mengeluarkan gerakan 3 kali yang berturut-turut, ini menggerakkan kepalanya, tangannya dalam rangka oposisi, mengeluarkan ingusnya, itu bisa membatalkan. Wajah rulan banteraken swara wal israru lan nyamaraken swara di gairi maudhi'ihima ing dalem liyane panggonane al-jahru wal isra. Mengeraskan suara di selain tempat disunahkan mengeraskan suara, iki hukumnya makruh. Sholat asar bacaannya dikeraskan, iki makruh, meskipun tidak sampai tahap membatalkan. Sholat maghrib, nah, sholat maghrib bacaannya dipelankan, disamarkan, iki juga makruh. Berarti menempatkan, ya, mengeraskan suara tidak pada tempat disunahkan, atau memelankan, menyamarkan suara pada tempat yang tidak disunahkan, tidak pada tempatnya masing-masing, itu hukum memang makruh, meskipun tidak sampai membatalkan sholat. Wassolatulan sholat di makbaroti ing dalem kuburan. Yang selanjutnya sholat di area pemakaman, iki hukumnya makruh. Dikhawatirkan nanti ada najis, dikhawatirkan ada najis dari sisa-sisa mayat yang ada di kuburan. Wassolatu mudafi'in lan sholate wong kang ngempet lil bauli maring uyuh awil ghaiti utawa ngising
awiriki utawa ngentut, menahan kencing, menahan buang air besar ataupun air kecil, menahan kentut, iku hukumnya makruh. Nah, makanya nek arep sholat nek ngentut dintutno dhisik, tapi aja pas kumpul kancane. Ketika sholat nek waktunya masih panjang, iki nek kudu ngising disingno dhisik. Nek kudu buang air kecil, kudu kencing ya dikencingno dhisik. Begitu juga ketika mau sholat terus wetenge lesu, dhek lapar dan ada makanan, iki kok sholat hukum memang makruh, makan dhisik dengan catatan memang waktunya tidak mendesak. Tapi nek waktunya mendesak, engko nek aku nguyuh dhisik, ketika saya buang air besar dulu, ketika saya makan dulu, nanti waktunya bisa habis, maka gak apa-apa, wajib sholat dulu, harus sholat dulu. Iki bagi waktu yang masih longgar, waktunya masih luas. Nah, lek waktunya masih luas, nah, kudu ngentut dimpet ae terus ngentut nose, utawa kudu berak padahal waktunya masih panjang. Nah, mau sholat ambek marcing kudu nguyuh. Ini hukumnya makruh meskipun tidak membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kasfuroksi lan buka sirah. Kasfuroksi lan buka sirah iki termasuk makruh. Sholat dalam keadaan tidak berkopiah atau tidak ditutupi. Iki kesunahnya pada waktu sholat iki ditutupi, gua ambek apa serban, ambek kopiah ditutupi seret. Iki nek gundulan los-losan tidak pakai, iki hukumnya makruh meskipun sah sholat. Nah, kita masuk ada padha karo sholat gawe kaos oblong sing tulisane ngapain lo lihat memane, utawa tulisane tengkorak, nah, utawa apa jenenge aneh-aneh kaos tulisannya yang membuat orang lain tidak bisa konsentrasi ketika di belakangnya akhirnya pocong. Iki hukumnya makruh, pakai pakaian yang membuat orang terkecoh dalam konsentrasi kekhusyukannya. Gawe baju batik lurik-lurik, apa maneh sing bergambar, karena jangan sholat pakaian kaos oblong ya sah-sah saja, tapi kok nek enek gambar-gambare yang bisa membuat orang tidak konsentrasi karena melihatnya, iki dadi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu lan sholat bihadroti amin ing dalem ngarepe panganan. Nah, tastahihi kan kepingin ing ta'am apa nafsul musolli, nafsune wong kang sholat. Iki termasuk makruh.
Jadi sholat di hadapan makanan, padahal dek dalam keadaan lapar. Iki makruh, seperti yang saya terangkan tadi. Waktunya masih panjang, wetenge lesu, tur panganane enek, ada di depannya, memang ada makanannya. Iki disunahkan makan dulu baru sholat. Kok sholat ambek eling-eling panganan, iki hukum memang makruh. Ketok panganane. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbihul asabi'i, lan ngapurancang piro-piro driji. Au farqa'atuha, utawa benggang-benggang ing asabi. Iki hukume makruh. Ya. Jadi menggerakkan driji. Nah, terus ngene ngapurancang ngene. Sholat tak ngene. Utawa benggang-benggang kertak. Nah, ini termasuk menggerakkan anggota tubuh yang kecil. Ini hukum makruh. Tapi nek ada tujuan untuk lakbun, menggerakkan anggota tubuh yang kecil, tapi ada tujuan untuk bermain-main di dalam sholat, ini bisa membatalkan sholat. Maka hati menggerakkan dekat satu jarinya tumer-tumer kayak gulinan ini ser tidak ada maksud apa-apa, karena ingin bermain menggerak-gerakkan. Meskipun bukan anggota tubuh yang utama atau yang besar, kok tujuannya untuk bermain-main, ini bisa membatalkan sholat. Itu ada 11 di sini. Ya, banyak sekali. Di antaranya apa? Ya meninggalkan sunnah hayat. Itu ya termasuk melakukan kemakruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita an-nawafil utawi iki iku jelasaken pira-pira salat sunnah. An-nawafilu utawi pira-pira salat sunnah iku nau'ani rong werna. Rawatibus rupane salat sunnah rawatib, wa ghairu rawatibalan liyane salat rawatib. Ar-rawatibu utawi pira-pira salat sunah rawatib, iya ya rawatib iku at-tabi'atu salat kang manut lis sholawati maring pira-pira salat al-khamsi kang 5. Waya utawi rawatib iku kismani rong panduman. Rupane muakkadatun salat rawatib kang den kukuaken, wa ghairu muakkadatin lan salat rawatib kang ora den kukuaken. Sekarang bahas salat sunnah. Salat sunnah dibagi menjadi 2, yaitu salat sunnah rawatib dan salat sunnah ghairu rawatib. Salat rawatib at-tabi'atu li sholawatil khamsi. Salat sunnah rawatib yaitu salat sunnah yang mengiringi atau mengikuti salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu. Salat rawatib dibagi menjadi 2, yaitu salat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad dan salat rawatib yang hukumnya ghairu muakkad. Ya sunnah tapi tidak muakkad. Sing muakkad iku pira? Arawatibu utawi pira-pira salat rawatib. Salat sunnah rawatib al muakkad
datukan dan kukuaken iku asru rakaatin 10 piro-piro rakaat. Sholat sunnah rawatib sing muakkad ini ada 10 rakaat. Rupane rakaatani rong rakaat qabla sholati dhuhri ing dalem sadurunge sholat zuhur. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'daha ing dalem sakwise sholat zuhur. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'da sholatil maghribi ing dalem sakwise sholat maghrib. Wa rakaatani lan rakaat ba'da sholatil isya'i ing dalem sakwise sholat isya. Wa rakaatani lan rakaat qabla sholati subuhi ing dalem sadurunge sholat subuh. Sholat sunnah rawatib sing muakkad iki ada 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua 2 rakaat setelah sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat setelah sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat setelah sholat isya. Yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Iki sholat sunnah rawatib sing hukume sunnah muakkad. Nah, kabeh 10 rakaat. Rawatib utawi piro-piro sholat sunnah rawatib. Jadi cara sampean iku istilahnya sholat qobliyah ambek ba'diyah. Cara qabla apa sadurunge ba'dal maghrib. Jadi usolli sunnatan ba'diyatal maghribi lillahi ta'ala. Utawa usolli sunnatan qabla subhi rakaataini lillahi ta'ala. Iku jenenge sholat sunnah rawatib. Nek biasanya ada yang mengistilahkan sholat sunnah qobliyah dan sholat ba'diyah. Rawatib butai piro-piro sholat sunnah rawatib wairul mu'akkad dadi kang ora den kukuaken. Hukum yang kedua sholat rawatib wairul mu'akkad, hukumnya sing gak sunnah mu'akkad tapi tetap sunnah, tapi ya derajatnya lebih dari ya di bawah sholat rawatib muakkad. Ya sunnah cuma tidak sesunnah sing muakkad. Iku rakaatani rakaat qabla sholati dhuhri ing dalem sadurunge sholat zuhur. Warok atani lan rong rakaat ba'daha ing dalem sakwise sholat zuhur. Wa arba'u rakaatin lan papat piro-piro rakaat bitaslimataini kelawan rong salaman qabla sholatil asri ing dalem sakwise sholat asar. Warok atani lan rong rakaat qabla sholatil isya'i ing dalem sadurunge sholat isya. Sholat rawatib ghairu muakkad yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga 4 rakaat dengan 2 kali salaman sebelum sholat asar. Yang keempat 2 rakaat sebelum sholat isya. Berarti sholat rawatib ghairu muakkad iki kabeh piro? 2 tambah 2 4
ditambah 4 8 ditambah 2 10. Jadi jumlahnya ada 10 rakaat. Jadi sholat sunnah rawatib secara keseluruhan berjumlah 20 rakaat. Sing 10 rakaat iku sholat sunnah rawatib sing muakkad, yang sisanya 10 juga ghairul muakkad. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawafil. Jadi ya dilakoni ya diamalkan. An-nawafilu tai pira-pira salat sunnah ghairu rawatibi kang sakliyane salat sunnah rawatib. Iya nawafil ghairu rawatib iku al-witru salat witir ba'da salatil isya'i ing dalem sakwise salat isya. Wa aqalluhu utawi luwih sithike salat witir iku rakaatun sak rakaat. Wa aktsaruhu utawi luwih akeh salat witir iku isda asyarata 11 apane rakaate salat sunnah selain salat rawatib. Yang pertama yaitu salat witir. Salat witir yaitu sholat sebagai penutup, istilahnya seperti sholat ganjil. Sholat witir harus dilakukan setelah melakukan sholat isya. Minimal sholat witir dilakukan 1 rakaat, maksimal dilakukan 11 rakaat. Nek sholat witir kok dilakukan sebelum sholat isya, ya enggak sah. Itu berarti sholat sunnah mutlak. Sing nomor 2 wat tarawihu lan sholat tarawih ba'dal isya'i ing dalem sakwise isya fi syahri Ramadhan ing dalem wulan Ramadan. Baya utawi tarawih iku isruna 20 apa rakaatan rakaate bi asri taslimatin kelawan 10 piro-piro sholat bi asri taslimatin kelawan 10 piro-piro salaman. Sholat sunnah selain sholat rawatib yang kedua yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih yaitu sholat sunnah yang dilakukan setelah isya. Setelah sholat isya di bulan Ramadan seperti sekarang, yang jumlahnya ada 20 rakaat, tiap 2 rakaat melakukan salam. Karena tarawih itu istirahat. Engko enek sing 8 rakaat, ya wis gak usah dimasalahne. Enek sing 30 rakaat ya ora sing dimasalahne. Sing dimasalahne iku sing gak kelem salat tarawih. Meskipun ya ora apa-apa hukume sunnah, berarti ora usah dimasalahkan. Bagi kita salat tarawih adalah 20 rakaat dengan 3 rakaat salat witir. Kemudian sholatul duha wa sholatul duha lan sholat duha wa aqalluha rakaatani utawi luwih sithik-sithike sholat duha iku rakaatani 2 rakaat. Wa aktsaruha utawi luwih akeh-akeh sholat duha iku samane 8 rakaat. Wa waqtuha utawi waktu sholat duha iku minir tifai syamsi awit saking munggahe srengenge ila zawali tumeka maring lingsire srengenge. Salat sunnah yang ketiga selain salat rawatib yaitu salat duha. Salat duha dilakukan setelah setelah matahari naik. Setelah matahari naik
ya, bukan waktu terbit, sudah naik sampai tergelincirnya matahari. Jumlahnya minimal dilakukan 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat, tapi afdole 8 rakaat, minimal 2 rakaat. Wa tahiyatul masjidi wallahu iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.